Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewanto Sukmajati dari kelas 10A PPLG SMK Telekomunikasi Tunas Harapan, nomor absen 9. Pada video kali ini saya ingin membuat sebuah tutorial dasar CSS. Jadi ya langsung aja ke tutorialnya ini. Jadi CSS itu apa? CSS itu adalah singkatan dari Cascading Style Sheet. Itu digunakan untuk mengatur tampilan atau melakukan styling pada sebuah laman web. Jadi CSS digunakan untuk mengatur tampilan. Lalu perbedaan menggunakan CSS dan tidak menggunakan CSS. Di sebelah kanan ini adalah HTML. Ini struktur HTML. Ya. Jadi strukturnya seperti ini, ke bawah tidak tertata, background putih, dan seperti ini. Nah, sementara ketika menggunakan CSS itu langsung seperti ini. Jadi bisa ada navbarnya, ada formnya, terus ada background warnanya, dan tersusun rapi seperti itu. Jadi perbedaannya kurang lebih seperti ini. Lalu cara penulisan CSS atau strukturnya itu seperti apa? Oke, seperti ini struktur dasar dari CSS. CSS itu punya selektor. Ini selektor dari CSS. Lalu ada properti dan nilai dari propertinya. Dibungkus dengan kurung kurawal seperti ini. Nah, sebagai contohnya ini seperti ini. P yaitu sebagai selektor. Nah, P itu kan di HTML itu kan ada tag namanya P ya untuk paragraf ya. Nah, ini adalah selektornya. Sementara color itu adalah properti color dari CSS. Dan yang ketiga itu adalah value-nya atau nilainya. Jadi nilai dari color itu berupa warna ya pastinya. Ini adalah blue seperti ini. Ini adalah penjelasan singkatnya seperti ini. Selektor, elemen yang di style, properti, aspek yang diubah atau properti dari CSS itu. Ada banyak properti dari CSS ya. Jadi CSS punya banyak properti yang bisa kalian cari sendiri di internet, banyak. Lalu ada nilai dari propertinya, yaitu isi dari properti. Setiap properti itu punya nilai masing-masing. Nah, satu properti bisa punya banyak nilai. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya itu cara menghubungkan CSS ke HTML. Seperti yang saya bilang tadi ya, CSS itu kan untuk mengatur laman website. Sementara cara menghubungkannya gimana tuh? Kan HTML kan strukturnya kayak gitu ya. Cara menghubungkannya gimana? Yang pertama itu adalah inline CSS. Inline CSS itu ada di dalam tag dari HTML menggunakan atribut style sama dengan properti CSS-nya itu. Jadi seperti ini contohnya ya. P, style, color, red, dan ini adalah isinya. Sementara yang kedua itu adalah internal CSS. Nah, internal CSS itu dia masih satu file dengan HTML, cuman dia menggunakan tag style di sini. Dia dibungkus menggunakan tag style. Ini tag style ini khusus untuk menulis CSS. Seperti itu. Dan biasanya ditaruh di tag head, dalam tag head seperti ini. Nah, kalau internal CSS itu dia menggunakan selektor. Kalau ini kan tidak menggunakan selektor nih. Ini menggunakan selektor. Selektor color blue contohnya. Lalu yang ketiga dan terakhir itu adalah external CSS. External CSS itu dia memisah antara file HTML sendiri dan file CSS sendiri. Tuh. Dan dihubungkan atau di-link menggunakan tag link, rel, style sheet, href, nama file dari CSS. Nah, file CSS itu harus menggunakan ekstensi .css. Ini namanya file CSS. Gitu. Jadi kalau kita mau memisah antara file HTML sendiri dan file CSS sendiri, nah file CSS itu menggunakan ekstensi .css seperti itu. Lalu
kita langsung aja ke eksekusinya ya, ke prakteknya ini. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code sebagai kode editornya, text editornya ya. Di sini saya sudah membuat file HTML nih, index.html. Langsung aja kita bikin struktur dasarnya dulu. Seperti ini. Ya. Di sini misal saya ingin membuat sebuah judul artikel menggunakan tag H1. Judul artikel. Lalu yang kedua, saya ingin membuat paragrafnya dengan menggunakan tag P. Lalu saya mengisi paragrafnya dengan menggunakan lorem 20 aja. Seperti ini. Ya, kurang lebih seperti ini. Dan kalau kita running di website atau di browser, itu nanti jadinya seperti ini. Judul artikel dan isinya. Ya. Ini biasa, tag HTML itu isinya seperti ini ya, biasa ya. Teks hitam, warnanya kayak gini. Lalu kita langsung aja styling. Nah, kita akan buat yang pertama dulu, yaitu inline CSS. Di sini saya ingin merubah warna judulnya jadi warna merah. Contohnya. Nah, kalau menggunakan inline CSS itu kita menggunakan atribut style. Nah, untuk propertinya, kalau kita mau merubah warna dari sebuah teks, itu menggunakan properti color. Lalu menggunakan titik 2 dan isi dari color atau value-nya itu adalah warna. Nah, tadi saya ingin merubah warnanya jadi warna merah ya kan. Berarti kita tulis di sini red. Udah. Lalu kalau saya lihat di browser, kita lihat, nah nanti akan munculnya seperti ini. Ya sesuai ya, warnanya merah, ya sesuai sama yang kita inginkan tadi. Tuh. Lalu untuk sama seperti paragraf dan beberapa tag lain dan banyak tag lainnya ya yang ada di HTML. Kalau menggunakan inline itu kita menggunakan atribut style. Lalu misal saya ingin merubah backgroundnya ya. Background, warna dari backgroundnya. Kalau merubah warna dari sebuah background itu kita menggunakan properti background color. Nah, misalkan saya ingin merubah backgroundnya di warna kuning, berarti yellow. Seperti itu. Langsung aja kita buka dan seperti ini jadi munculnya ya. Backgroundnya kuning. Ya, di sini teksnya tetap hitam karena kita nggak ngubah warna teksnya, tapi di sini judulnya tetap merah ya, karena kita merubah dua nih, yang satu judulnya warnanya merah, yang satu ininya backgroundnya kuning, seperti itu. Nah, ini adalah inline CSS. Lalu kita lanjut lagi yang kedua, yaitu internal CSS. Kita hapus dulu, ini saya hapus dulu ya. Kalau internal CSS seperti tadi ya, internal CSS itu ditulis di dalam tag head. Ini kan ada tag head nih. Nah, biasanya itu ditulis di bawah tag title ini ada title. Nah, di sini kita tulis aja style. Nah, tag style ini itu biasa digunakan untuk emang isinya itu emang CSS ya. Jadi khusus untuk melakukan styling. Nah, bedanya kalau inline dan internal itu dia pakai selektor kalau internal, karena dia nggak langsung berada di dalam tagnya, jadi tidak usah. Jadi kalau kita pakai internal kita pakai selektor. Nah, selektor itu kerjanya kayak gimana sih? Jadi selektor itu dia bakalan cari semua yang kita mau nih. Contohnya kayak selektor, misalnya saya ingin merubah judulnya tadi kan, judulnya H1, lalu strukturnya bener ya, ada kurung kurawal dan color. Kita saya ingin mengubah warna color red seperti tadi ya, strukturnya kayak gini kan CSS. Nah,
Selector itu buat nyari semua H1 yang ada di HTML, elemen H1 HTML. Lalu dia akan styling menggunakan properti yang ini. Jadi semuanya akan berwarna merah. Contohnya di sini saya punya tag H1 lagi. Judul artikel 2 misalkan. Dia bakalan tetap artikelnya tuh H1, semua H1 dia bakal berubah jadi warna merah. Karena ini universal banget. Ini jadi semua H1 yang ada di sini tuh ya kan, bisa lihat H1 itu semua bakalan berubah jadi warna merah. Sama kalau P juga kayak gitu ya. Ya P tadi berubah backgroundnya. Jadi background color yellow. Kalau saya bikin di sini lagi P strukturnya sama ya sini ya. Jadi dia bakalan berubah juga. Jadi semuanya itu sama ya. Ya jadi kurang lebih seperti itu ya cara kerja selektor ya. Lagi ini menggunakan selektor elemen HTML, jadi lebih luas jangkauannya. Nah, langsung aja setelah itu kita gerak ke yang ketiga, yaitu menggunakan eksternal CSS. Tapi tadi eksternal CSS itu menggunakan jadi filenya itu berubah. Bukan berubah sih. Dia file HTML sendiri dan file CSS sendiri gitu. Nah, kalau file CSS itu dia punya ekstensi .css kan seperti tadi. Saya bikin sini style.css. Nah, menggunakan ekstensi CSS ya kan. Dengar. Langsung aja. Nah, kalau kita tulis di sini strukturnya sampai panjang berline-line pun kita nggak akan merubah HTML-nya karena belum di link, belum disambungkan. Makanya tadi seperti yang ada di PowerPoint tadi ya. Kita menggunakan link, menggunakan tag link. Nah, kalau di Visual Studio Code itu sudah ada built-in image seperti ini, ada link atom, CSS, favicon dan lain-lain. Nah, ini yang biasa digunakan. Untuk nama bisa disesuaikan ya, nama filenya. Misal namanya style ya berarti style, namanya index ya berarti index gitu ya. Kalau namanya css.css ya berarti css.css, seperti itu. Jadi menyesuaikan. Ini sudah terhubung ya. Kalau kayak gini sudah terhubung, berarti kita tinggal tulis propertinya di sini. Penulisannya sama kayak internal dan semestinya ya menggunakan selektor. Contohnya sini seperti tadi ya, H1 color red. Nah, ini adalah strukturnya. Jadi dasarnya itu seperti ini. Ya anggaplah kalau internal tuh ya versi digabungnya, kalau eksternal tuh versi dipisahnya ya. Jadi lebih mudah kita untuk melakukan pembuatan websitenya. Dipisah-pisah gini lebih enak dilihat. Lalu nah, untuk hasilnya ya pasti ya sama aja ya, kayak yang ini. Sama aja cuy. Lalu selanjutnya yaitu selektor CSS. Nah, kalau di CSS itu kan ada yang namanya selektor. Nah, selektor itu terbagi menjadi 3 nih ya. Sorry. Nih, kita lihat dulu. Nah, itu selektor itu terpisah ya, dibagi ya menjadi 3. Yang pertama itu adalah elemen selektor. Jadi selektornya ini menggunakan elemen HTML. Jadi kan HTML punya banyak tag ya. Nah, contohnya ini tag P. Berarti elemen selektornya dia pakai tag P sini. Kalau yang kedua itu adalah menggunakan class selector.
Kalau kelas selektor itu kita memberikan semacam label ke tag yang ada di HTML. Misal di sini kan ada tag P nih. Kita kasih label artikel menggunakan atribut class. Lalu di CSS-nya itu selektornya dia harus pakai titik seperti ini. Titik namanya disesuaikan. Seperti ini, artikel. Lalu isinya. Lalu yang ketiga itu adalah ID. Selektor ID. Kalau ID itu dia sama ya. Dia memberikan label juga. Tapi bedanya dia pakai atribut ID seperti ini. Dan di CSS-nya itu dia selektornya dia pakai pagar seperti ini. Pagar ID-nya di sini. Misal ID-nya ini kan artikel. Di artikel di sini. Ya gini ya. Kurang lebih ya. Saya bikin di PowerPoint dulu. Jadi langsung aja kita ke prakteknya cuy. Di sini kan untuk selanjutnya saya pakai eksternal aja ya biar gampang ya. Di sini kan ada dua nih. Kalau tadi kan kalau pakai tag doang tuh dua-duanya berubah ya seperti ini tadi ya. Berubah nih dua-duanya nih. Judul 1 sama judul 2-nya jadi merah. Kita mau lebih spesifik lagi. Misalkan saya pengen ngubahnya yang satu aja. Ya berarti kita kasih label dulu, kita tandain dulu nih label satunya. Dengan cara kita menggunakan class atau ID. Nah, di sini saya menggunakan class dulu. Nah, kita tulis saja atribut class di sini. Terus kita tulis label yang kita tandain dengan kemauan kita. Jadi di sini judul 1 ya kan. Dan di bawah di paragrafnya juga saya kasih class, saya tandain jadi artikel 1. Bisa saya kayak pengen mengubah mengubah yang satu aja, yang ini aja yang kita sudah tandain tadi. Berarti kita selektornya kita ubah jadi menggunakan titik judul 1 lalu di bawah. Nah, nanti dia bakalan berubah seperti ini. Yang berubah cuman judul 1 aja. Karena tadi kita sudah kasih label judul 1. Gitu. Kita sudah tandain judul 1 ya. Seperti ini. Lalu yang artikel nih, artikel 1 kita ubah warnanya jadi background color yellow. Yaudah, nanti yang berubah cuman ini aja, karena ini kita nggak tandain. Kalau tadi kan ini berubah, ini juga berubah semua. Ini kan yang kita tandain doang, ini yang saya tandain doang, ini gini gitu. Lalu yang kedua ini yang judul yang artikel 2 nih, saya tandain juga tapi pakai ID. Nah, ID-nya tuh penulisannya kayak gini. Kita pakai atribut ID. ID contohnya ID judul 2. Biar gampang ya. ID judul 2 artikel 2 kayak gini. Ya kalau kita nggak apa-apain ya tetap nggak berubah ya. Kita harus tulis dulu, kita harus styling dulu di sini. Kalau ID tadi kan pakai apa? Pakai nih pagar, misal judul 2 seperti ini. Lalu kita bisa styling. Misal saya pengen merubah backgroundnya jadi warna biru. Terus warna tulisannya jadi warna putih. Ini. Ya otomatis nanti di sini juga dia bakalan kayak gini. Tuh. Bakalan berubah karena sudah kita styling dan sudah kita panggil selektornya seperti ini. Sama ya kalau di artikel juga kayak gitu. Artikel 2 kita tulis di sini saya pengen merubah backgroundnya, background color jadi warna hijau lagi, green. Green. Jadi
Jadi otomatis sini sudah berubah ya. Saya kalau belum berubah ya kita refresh gitu. Jadi ya kurang lebih seperti itu ya untuk CSS dasarnya ya. Mulai dari cara penulisannya, terus jenis-jenis selektor ya, cara penulisannya, strukturnya kayak gini. Nah, untuk properti dari CSS itu ada banyak banget, nggak cuman ini sama background ya. Contohnya kayak kalau misalkan kita mau merubah teksnya jadi rata tengah ya, berarti kita ubah jadi, kita menggunakan properti text align. Kalau tengah berarti center, kalau right rata kanan berarti right, kalau rata kiri left. Contohnya center di sini tuh dia bakalan jadi rata tengah seperti itu. Sama ya, semua yang mengandung teks itu bisa diubah ya di sini. Yang penting ada teksnya. Kalau nggak ada teksnya yang berubah, nggak bakal kelihatan perubahannya ya. Dan dan CSS itu bisa merubah hampir semua tag di sini ya. Ya body ya, mulai dari body sih. Siapa yang mau ubah tag head? Kalau body masih ada, body masih bisa. Contohnya kayak body nih, body terus background color, contohnya background color background color warna tomato tuh, kita lihat jadi warna merah gini gitu. Jadi lebih luas. Nah ini yang akar dari segala akar-akarnya ya, paling mentok ya body ini gitu ya. Sebenarnya ada lagi sih HTML ya, buat paling dasar mentok. Cuman itu lebih kompleks dan lebih lagi ya. Untuk referensinya bisa cari sendiri di Google, di website belajar CSS ada banyak. Ini cuman dasarnya aja. Jadi kalau ini adalah selektor. Jadi kita mau merubah selektornya ini menggunakan ID, kita kasih label seperti itu. So buat yang masih belum paham ya, mungkin bisa dipaham-pahamin. Dan kalau mau cari referensi yang lain juga boleh, silakan. Ada banyak referensi di internet ya, internet tuh luas seperti itu ya. Tapi ini dasarnya aja ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk dasar dari CSS, tutorial dasar CSS. Semoga bisa dimengerti dan bisa dipahami ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.